Assalamualaikum, selamat datang di Malia Channel. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di video kali ini aku akan bahas rekomendasi dan jenis buku sesuai usia anak. Rekomendasi ini terutama untuk anak bayi dan balita ya, karena di atas 5 tahun sudah lebih mudah untuk pemilihan bukunya. Oke, di video ini aku rangkum berdasarkan beberapa sumber dan pengalaman pribadiku. Tujuannya supaya kita bisa mengenalkan buku pada anak sedini mungkin sehingga tercipta kebiasaan dan kecintaan membaca pada buku. Jadi bukan biar anak cepat baca, tapi biar anak suka baca dulu. Kalau anak udah suka baca, insya Allah kemudahan lain akan mengikuti. Buat yang belum punya anak, semoga bisa jadi panduan buat ngasih kado ponakan atau anaknya temen ya. Kita mulai dulu dari jenis buku anak. Nah, dari tipe atau jenisnya, buku bayi dan balita ada beberapa macam. Ada yang bentuknya buku bantal. Biasanya ini sekalian untuk melatih motorik anak. Bisa diremas dan otomatis lebih awet karena tidak akan sobek. Perawatannya juga mudah, tinggal dicuci aja. Jenis lain ada board book. Ini bukunya lebih tebal dan lebih nggak mudah sobek dibandingkan buku yang biasa. Nah, board book ini ada lagi nih yang disertai fitur pull and push, juga flip flap. Ini gunanya untuk melatih motorik anak dan membuat anak makin interaktif dan senang saat membaca. Yang terakhir ada buku konvensional seperti yang biasa kita pakai yang pakai kertas HVS itu. Masuk ke rekomendasi buku untuk anak sesuai usia. Rekomendasi buku untuk anak usia 0-3 bulan. Di usia ini, anak membutuhkan buku dengan kontras tinggi untuk merangsang syaraf penglihatannya. Warna kontras tinggi adalah hitam dan putih. Biasanya untuk usia ini, buku didominasi dengan warna hitam dan putih. Aku merekomendasikan buku bantal seperti ini dengan high contrast untuk mengenalkan buku pada anak newborn atau anak yang baru lahir. Ini adalah contoh bukunya ya, parents. Ini adalah buku Islamic Soft Book for Baby atau bisa dengan judul lain, yang penting sejenis aja dengan yang ini. Lanjut ke rekomendasi buku anak usia 4-6 bulan. Di usia ini kita bisa memperkenalkan buku yang lebih berwarna. Aku merekomendasikan buku softbook seperti ini. Jadi satu halaman satu gambar untuk memperkenalkan anak pada sesuatu. Di buku ini contohnya hewan. Selain itu, softbook membantu anak pada fase oral karena buku bisa digigit serta membantu motoriknya karena buku ini bisa diremas. Ini ya sebagai contoh, bukunya bisa diremas, bunyinya kresek-kresek kayak gini. Kalau punyaku ini belinya di Shopee, harganya 15 ribuan. Keywordnya bisa searching buku bantal atau softbook atau buku kain. Selanjutnya, rekomendasi buku usia 6-12 bulan. Di usia ini, kita bisa memperkenalkan board book yang ceritanya simple. Satu halaman bisa satu kalimat saja. Board book ini juga lebih awet dan gak gampang sobek. Kalau mau tetap pakai buku bantal juga bisa banget kok. Kalau anakku sendiri kemarin malah baru mulai punya buku pas umur 7 bulan. Dan buku pertamanya ya buku bantal ini. Kalau sebagai contoh board book yang aku punya seperti ini harganya sekitar 30 ribuan ya. Next, rekomendasi buku untuk usia 1-2 tahun. Di usia ini kita bisa pakai buku yang lebih interaktif dan melibatkan anak seperti buku flip flap atau buku pull and push. Jadi sekaligus melatih motorik anak. Ini contoh yang pull and push ya. Sudah luluh lantak karena terlalu sering dibaca dan terlalu semangat untuk dibaca. Menurutku sih lebih awet yang board book biasa. Kalau pull and push ini lebih beresiko untuk dirusak anak. Tapi tetap board to buy ya parents, karena fiturnya banyak dan interaktif, bikin anak lebih senang aja sama bukunya. Yang penting diawasin supaya rusaknya nggak parah-parah amat. Ini buku push and pull-nya aku beli dari Campbell, harganya sekitar 99.000 per buku. Kalau yang flip flap jujur aku nggak punya, cuma pakai buku Halo Balita yang bagian belakangnya ada flip flapnya. Kalau kalian mau buku yang full flip flap, kalian bisa pakai buku dari Rabbit Hole ini ya.
usia 2-3 tahun. Masih aku rekomendasikan buku board book yang biasa atau yang pull and push atau yang flip flap supaya lebih awet aja karena di usia ini masih suka nyobekin buku. Untuk kata-kata dan kalimatnya bisa lebih banyak karena atensi anak sudah lebih meningkat pada usia ini. Aku rekomendasi Halo Balita. Ini paket premium gitu, judulnya banyak banget. Dari mulai tauhid, self-help, dan lain-lain. Ada bonus boneka tangan juga. Dulu aku beli 2 juta include 26 buku board book dan boneka tangan. Di bagian belakangnya bisa di flip-flap kayak gini. Di usia ini kita juga bisa kenalkan Busy Book untuk anak. Busy Book ini lebih untuk melatih motorik anak ya. Jadi bukan seperti buku cerita yang kita bacakan. Seperti ini contohnya mengikat tali sepatu. Kemudian ada ini melepas kancing seperti ini. Kemudian ada lagi ini membuka resleting. Jadi untuk melatih kemampuan motorik anak. Selanjutnya rekomendasi buku untuk anak usia 3-5 tahun. Di usia ini buku kertas biasa sudah mulai bisa dikenalkan. Kalimatnya juga bisa lebih banyak. Kalau parents masih mau pakai buku yang board book juga nggak masalah, baik board book biasa, pull and push, atau yang flip flap. Jangan lupa tetap pilih buku dengan gambar yang menarik dan mencolok, supaya bisa meningkatkan atensi dan ketertarikan anak. Ini contoh buku 3 tahun ke atas yang aku punya. Udah dari kertas yang tipis dan kalimatnya lebih panjang. Di usia ini kita bisa mengenalkan activity book untuk anak. Jadi anak bisa belajar menulis atau menempel-nempel dan kegiatan lain yang seru untuk anak. Sekarang kita bahas tips membeli buku secara keseluruhan ya. Yang pertama, kenali jenis buku dulu sesuai usia anak, seperti yang aku jabarkan tadi. Yang kedua, tentukan materi yang ingin dikenalkan kepada anak, misal 25 Nabi dan Rasul, atau 3 kata ajaib yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. Yang ketiga, cek buku apa yang tersedia, misal paket premium atau buku satuan yang ekonomis atau yang lainnya. Biasanya yang satuan ekonomis ini lebih murah, tapi untuk anak yang lebih besar, misal 3 tahun ke atas, bisa ditunda dulu bila dirasa belum sesuai untuk usia anak. Atau kalau parents ingin langsung membeli saat itu juga tidak masalah. Dari pilihan buku ini bisa kita lihat mana yang sesuai dengan budget kita. Yang keempat, buat prioritas. Misal parents punya banyak list to buy. Diprioritaskan dulu aja, tidak harus semua buku harus dibeli berbarengan. Takutnya kalau beli kebanyakan malah cuma numpuk dan gak sempet membacakan ke anak. Catatan penting. Oh iya, sebelum membacakan buku, nggak perlu galau bila anak terlihat tidak fokus atau terburu-buru pindah ke halaman lain. Karena untuk usia 0-2 tahun, anak biasanya belum fokus ke ceritanya, tapi lebih ke gambarnya. Kemudian bacakan buku untuk anak minimal 15 menit sehari. Ini nggak harus full 15 menit ya. Kalau anak sudah terlihat bosan dan tidak tertarik, bisa di stop lanjut lagi nanti. Misal 5 menit sebanyak 3 sesi sehari juga tidak apa-apa. Kemudian kalau dari awal parents ingin memberikan buku yang biasa yang dari kertas HVS tipis itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman ya resikonya gampang sobek dan gampang rusak. Contohnya buku ini nih udah super parah saking seringnya dibaca dan disobek. Jadi sambil diawasin aja ya parents. Jangan lupa perhatikan label rekomendasi usia pada buku. Biasanya di buku ada rekomendasi usia seperti ini. Nah, ini boleh juga untuk dipertimbangkan. Sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Di video selanjutnya aku akan bahas teknik membaca yang bakal disukai anak dan membuat kegiatan membaca menjadi menyenangkan untuk anak dan orang tua. Yap, read aloud. Akan aku bahas seputar read aloud dan praktik read aloud ala aku. Kalau videonya udah rilis, linknya aku taruh di atas sini ya. Kalau link videonya belum ada, berarti videonya belum aku bikin ya.
Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.